Bab 2151. Saat berikutnya, Ye Yunfei mendapati dirinya maju dengan cepat di saluran transmisi. Ruang spar di dalam kartu giok dikonsumsi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah sekitar 5 atau 6 napas, Ye Yunfei menemukan bahwa tubuhnya berhenti, teleportasi berakhir. Ye Yunfei berdiri diam, melihat ke depan, dan menemukan bahwa dia sedang berdiri di atas sebuah benua di langit. Benua di bawah adalah benua Feixian. Kemampuan teleportasi ini terlalu kuat. Ye Yunfei sangat bersemangat. Ini sudah merupakan metode di tingkat Kaisar Surga. Tidak, kecepatan transmisi ini sudah lebih cepat daripada kebanyakan Kaisar Surga. Orang tua itu juga heran. Tidak buruk, ini adalah harta yang luar biasa. Mulai sekarang, selama aku memiliki kristal ruang yang cukup, akan sangat mudah dan cepat bagiku untuk pergi ke dunia dalam jangkauan 3000 dunia. Token giok teleportasi, dia tertawa sangat keras hingga mulutnya terbuka. Senior di kuburan pedang benar-benar baik padaku. Ye Yunfei memikirkan pria berbaju biru, dan merasa sangat berterima kasih. Di masa depan, jika aku punya kesempatan, aku harus mengunjungi senior itu lagi. Lin Yunfei berpikir dalam hati. Jumlah kristal pedang yang mencengangkan, senjata sihir tingkat peri, emas asli zodiak, cakram gerindra kecil untuk mengolah tubuh jiwa dan energi jiwa, dan kartu teleportasi luar angkasa. Masing-masing harta ini tak ternilai harganya. Hal-hal yang diberikan pria berbaju hijau itu kepada Ye Yunfei terlalu berharga. Oke, selanjutnya, cepat dan berlatih kendo. Tingkatkan level kendo. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Selanjutnya, Ye Yunfei mendarat di benua Feixian, kembali ke wilayah Shengzu Tianxiong, markas besar Sekte Ziwei, masuk ke tanah, dan kemudian memasuki menara hantu untuk mulai mundur. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal pedang, dan kemudian mulai berlatih Dava Wanjiangwei. Ye Yunfei menggunakan 2 tubuh jiwa untuk berkultivasi pada saat yang sama, ditambah dengan jumlah kristal pedang yang mencengangkan, efek kultivasi bahkan lebih baik daripada di kuburan pedang. Saat berlatih Wanjiangwei Dava, Ye Yunfei juga menggunakan cakram gerindra kecil untuk terus mengasah energi jiwanya sendiri. Setiap kali Ye Yunfei mengirimkan sebagian dari energi jiwanya ke batu kilangan kecil untuk diasah. Seiring berjalannya waktu, level kendo dan kekuatan jiwa Ye Yunfei terus meningkat. Pada saat yang sama, baru saja menerima pesan dari 3 Kaisar Agung Surgawi, Ye Yunfei telah kembali ke benua Feixian, dan segera memanggil semua orang ke benua Feixian untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Di dunia 3000, sejumlah besar master setengah kaisar menerima 3 master besar mengikuti pesan Kaisar Langit. Mereka berangkat satu demi satu menuju benua Feixian. Semuanya, kali ini 3 Kaisar Agung Surgawi secara pribadi menganugerahkan lebih dari selusin harta kaisar. Mari, kita bunuh Ye Yunfei, kita hanya bisa berhasil dan tidak pernah gagal. Menggunakan 2 harta kaisar memaksa Ye Yunfei untuk melarikan diri. Kali ini ada lebih dari selusin harta kaisar, lebih mudah untuk berurusan dengan Ye Yunfei. 3 kaisar telah memprovokasi, anak ini dikutuk. 3 kaisar berkata, selama kita bisa membunuh Ye Yunfei, kita pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Terlebih lagi, 3 kaisar surgawi akan melindungi pasukan kita di masa depan, memastikan bahwa pasukan kita akan tumbuh dan berkembang, dengan masa depan yang cerah. Petik 2. Tuan setengah kaisar ini sangat bersemangat, mengejar satu sama lain, melaju menuju benua Feixian. Pada saat yang sama, di markas besar Istana Tianshan di alam Xianling, saya merasakan bahwa aura Ye Yunfei muncul kembali di benua Feixian. Segera, kirim orang untuk mengepung dan membunuh. Saya baru-baru ini mendapat beberapa potong di bawah, kalian harus bisa menghadapinya dengan 1 potong di bawah. Petik 2. Suara penguasa istana Dewa Surgawi bergema, seperti lonceng besar, perkasa, dan seperti kemarahan penguasa surga, mengguncang seluruh istana Dewa Surgawi. Kekuatan sejumlah besar master di istana Tianshan telah sangat meningkat. Tidak hanya sejumlah besar master setengah kaisar baru lahir di istana Tianshan, tetapi ada juga setengah kaisar yang lebih sempurna. Dapat dikatakan bahwa istana Tianshan saat ini telah menjadi salah satu dari 3000 dunia, kekuatan super yang terkenal di Zhongding. Ye Yunfei, setelah mendengar perintah dari penguasa istana Tianshan, sejumlah besar penguasa istana Tianshan mencibir. Kebencian antara istana Tianshan dan Ye Yunfei sangat dalam,
karena ada sejumlah besar tuan dan orang-orang di istana Tianshan yang meninggal di tangan Ye Yunfei. Ayo segera pergi. Petik 2. Semua penguasa istana Tianshan ingin segera menemukan Ye Yunfei dan menyiksa mereka dengan kejam untuk melampiaskan kebencian mereka. Segera, sejumlah besar personel istana Tianshan meninggalkan markas dan menuju ke benua Feixian. Pada saat yang sama, mereka yang telah memasuki kuburan pedang makhluk dari dunia utama telah kembali ke dunia utama, masing-masing, ke markas pasukan mereka, dan melaporkan apa yang terjadi di kuburan pedang kepada para pemimpin tingkat tinggi pasukan mereka. Apa, begitu banyak murid luar biasa dari Sekte Pedang Surgawi kita mati di tangan seorang anak laki-laki di dunia luar. Sungguh tidak masuk akal, makhluk-makhluk di dunia luar itu semurah semut, dan mereka berani memprovokasi Sekte Pedang Surgawi kita. Mereka benar-benar berani. Raungan marah datang dari markas Sekte Pedang. Sialan, sebagai sesepuh Jiamu, murid dari pintu tertutup mati di dunia luar. Ini penghinaan bagiku. Terdengar juga raungan dari markas besar Jiamu. Terdengar juga teriakan marah dari markas beberapa pasukan lainnya. Karena banyak murid yang dikirim oleh berbagai pasukan ke makam pedang kali ini adalah anak-anak elit dari faksi. Dan mereka adalah fokus pelatihan sekarang. Begitu banyak murid elit telah mati, para pemimpin tingkat tinggi dari pasukan ini adalah dari tentu saja sangat patah hati. Tampaknya sudah waktunya orang-orang di dunia utama kita keluar dan menakut-nakuti dunia luar. Kalau tidak, makhluk di dunia luar tidak akan menganggap serius orang-orang kita di dunia utama. Di antara markas besar kekuatan ini, Tere banyak cibiran tingkat tinggi. Mengirim beberapa master tingkat kaisar sudah cukup untuk menghancurkan dunia luar. Seseorang menyarankan, salah satu kekuatan terkuat di dunia utama, di markas besar istana reinkarnasi. Orang-orang yang saya kirim untuk membunuh anak itu benar-benar dimusnahkan, dan tidak ada dari mereka yang kembali. Di antara orang-orang yang saya kirim, ada ahli di tingkat setengah kaisar, tetapi mereka tidak dapat menangani anak itu. Sepertinya saya meremehkan pria itu. Nah, di lokasi terpencil di markas istana reinkarnasi, seorang wanita tua dengan wajah seram berkata dengan nada dingin. Tuan istana akan segera pergi. Aku harus bergegas dan menyingkirkan anak itu. Dengan status tuan istana, bagaimana aku bisa terlibat dengan anak rendahan di dunia luar? Hal semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan akan terjadi. Kalau tidak, aku tidak akan menghadapi nyonya istana tua di masa depan. Karena setengah kaisar tidak bisa menghadapinya, maka kirim master setingkat kaisar untuk menghadapinya. Wanita tua itu melanjutkan, wanita tua ini adalah wanita tua Long yang mengirim orang untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei sebelumnya. Pada saat yang sama, di alam rahasia di istana reinkarnasi, aku akan menerobos Su King Luo duduk bersila, melepaskan energi yang sangat menakutkan dari seluruh tubuhnya, mengguncang ruang dan waktu di sekelilingnya terus-menerus. Bab 2152. Melihat dari jauh, orang hanya bisa melihat hukum keabadian yang mempesona melekat di sekitar tubuh Su King Luo, membuatnya sangat sakral, seperti peri yang turun ke bumi. Dengan terobosan ini, dia akan menjadi Earth Immortal. King Luo, aku akan mengirimimu kumpulan sumber daya lainnya. Ini akan menjadi proses yang sulit dan panjang untuk menerobos menjadi Dewa Bumi, tapi aku yakin padamu, kali ini kamu akan berhasil menerobos. Dan suara lembut, suara itu terdengar dan perlahan menyebar ke telinga Su King Luo. Perubahan besar akan terjadi di ruang dan waktu kita. Setelah Anda menerobos dan menjadi Dewa Bumi, Anda harus memimpin istana reinkarnasi untuk mencari peruntungan dan menghindari kejahatan. Beban di pundakmu sangat berat. Berat, lanjut suara itu, menabrak. Mengikuti suara ini, berbagai sumber daya kultivasi terus berjatuhan dari langit dan menumpuk di sekitar tubuh Su King Luo seperti bukit. Jangan khawatir, Patriark, aku mengerti. Jawab Su King Luo, benua Feixian, domain Shengzu Tianxiong, di markas lama Sekte Ziwei. Jauh di bawah tanah, di dalam menara pantom. Dentang, Ye Yunfei tiba-tiba mengayunkan tangannya dan menebas, dan energi pedang berkabut muncul, berdengung, mendistorsi ruang di sekitarnya terus-menerus, sepertinya tak tertahankan dan akan runtuh kapan saja. 100 pedang kembali menjadi satu. Ye Yunfei melihat energi pedang dan berkata pada dirinya sendiri, tidak cukup. Ye Yunfei merasa tidak puas. Ribuan pedang termasuk dalam satu metode, tetapi saya hanya berkultivasi sampai 100 pedang menjadi satu. Apa ini? Masih jauh. Selanjutnya, Ye Yunfei terus berlatih. Saat berlatih kendo,
Ye Yunfei juga menggunakan batu kilangan hitam kecil untuk mengolah tubuh jiwa dan energi jiwanya. Batu kilangan kecil itu melayang di sebelah kepala, berputar dengan lembut. Sesekali, Ye Yunfei mengirim sebagian energi jiwanya ke batu kilangan kecil untuk diasah. Dapat dikatakan bahwa tubuh jiwa dan energi jiwa Ye Yunfei meningkat setiap saat. Cakram gerindra kecil ini hanyalah sebuah artefak untuk mengolah jiwa tubuh dan energi jiwa. Waktu berlalu, dan lebih dari setengah tahun telah berlalu di Menara Hantu. 300 pedang menjadi satu. Setengah tahun kemudian, Ye Yunfei berlatih hingga 300 pedang menjadi satu. Kemajuannya tidak buruk, namun, levelku masih terlalu rendah dalam kitab pedang Wanjian Gui Dafa. Aku harus terus bekerja keras. Petik 2. Ye Yunfei menebas pedang, yang dibuat oleh 300-an ki pedang memadat dalam sekejap, membelah ruang seperti memotong tahu, dan pedang ki yang tajam terus menembus lapisan ruang dan memotong ke kejauhan seperti bayangan mengambang. Dalam setengah tahun terakhir, level kendo dan kekuatan jiwaku telah meningkat pesat. Kata Ye Yunfei. Boom! Ye Yunfei melepaskan energi kekuatan jiwanya sendiri, dan energi kekuatan jiwa yang perkasa meraung di sekitar kepala, seperti tornado besar, menyebabkan ruang di sekitarnya terus terdistorsi dan berubah bentuk. Energi jiwa yang awalnya tidak terlihat sekarang terlihat seperti memiliki bentuk, terlihat dengan mata telanjang. Crumble. Tiba-tiba, pedang panjang melesat keluar dari kepala Ye Yunfei, memotong ruang di depannya dengan suara kicau. Pedang jiwa surgawi. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, pedang jiwa surgawi yang dia lepaskan mungkin mampu membunuh setengah kaisar dengan kekuatan rata-rata secara instan. Menabrak, serangkaian rantai besi hitam tiba-tiba keluar dari kepala Ye Yunfei, padat, terjalin, dan ditembakkan ke segala arah. Teknik rahasia garis jiwa wayang. Aku seharusnya mengolah teknik rahasia ras jiwa semacam ini ke tingkat tertinggi. Ye Yunfei berkata dengan lembut, menatap rantai besi hitam. Sekarang aku harus bisa menaklukkan makhluk dengan kekuatan alam surga dalam sekejap. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa menaklukkan setengah kaisar. Lain kali, cari waktu untuk mencobanya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir untuk dirinya sendiri. Bunga pemakan jiwa satu pemikiran yang aku casting sekarang seharusnya sangat kuat. Sangat mudah digunakan untuk melawan setengah kaisar. Dengan pemikiran di benak Ye Yunfei, kuncup bunga putih perlahan terbuka tidak jauh di depan, murni dan tanpa cacat. Selanjutnya, Ye Yunfei secara komprehensif mengevaluasi kekuatan keseluruhannya saat ini, dan menemukan bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan setengah kaisar. Mulai sekarang, lawanku bukan lagi setengah kaisar, tapi kaisar langit. Selain itu, dalam waktu singkat, musuh yang akan kuhadapi mungkin adalah yang terkuat di negeri dongeng. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Jadi, selanjutnya, aku harus bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Kekuatanku jauh dari cukup. Ye Yunfei memikirkan situasinya saat ini dan menghela nafas. Lanjutkan berlatih. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sekumpulan kristal pedang lagi, dan terus berlatih hukum besar pengembalian 10.000 pedang. Pada saat ini, sejumlah besar master setengah kaisar memasuki benua Feixian terus-menerus. Master setengah kaisar ini semua datang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Master setengah kaisar dengan aura tajam muncul di atas benua Feixian, sangat terkenal, tanpa penyembunyian apapun, dan langsung mendarat di benua Feixian di bawah. Munculnya begitu banyak master setengah kaisar dengan cepat menarik perhatian makhluk lokal di benua Feixian. Mengapa begitu banyak master setengah kaisar tiba-tiba datang ke benua Feixian kita? Apakah sesuatu yang luar biasa terjadi? Makhluk lokal di benua Feixian semuanya terkejut. Namun, ada juga beberapa master setengah kaisar asli dari benua yang berpartisipasi dalam perburuan dan membunuh Ye Yunfei. Tuan setengah kaisar lokal dari benua Feixian ini menjelaskan makhluk di benua Feixian. Tidak lama kemudian, makhluk asli benua Feixian akhirnya mengetahui apa yang terjadi. Begitu banyak master setengah kaisar tiba-tiba datang ke benua Feixian untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Ini Ye Yunfei lagi. Anak ini masih hidup. Sepertinya 3 kaisar surga mengeluarkan dekrit kaisar surgawi untuk memburunya, tapi dia masih hidup. Di antara dunia dengan ukuran 3000, anak ini pasti jumlahnya 1. Dia sangat luar biasa. Aku mulai sedikit menyerah pada anak ini.
Ada makhluk yang membicarakan Ye Yunfei di mana-mana di benua Feixian. Di masa lalu, nama Ye Yunfei sudah menyebar ke seluruh benua Feixian, dan sekarang nama Ye Yunfei sekali lagi membuat benua Feixian mendidih. Pergi ke domain Tianxiong di Shengsu. Ye Yunfei pernah bekerja di sana sebelumnya, dan saya dengar bekas markas faksi Ziwei juga ada di sana. Petik 2. Beberapa master setengah kaisar yang mengejar dan membunuh Ye Yunfei pergi ke domain Tianxiong di Shengsu. Master setengah kaisar ini telah menyelidiki identitas dan asal Ye Yunfei dengan jelas, dan tahu bahwa Ye Yunfei adalah anggota sekte Ziwei. Segera, di sana adalah beberapa master setengah kaisar datang ke domain Tianxiong di Shengsu, berdiri di atas bekas markas besar faksi Ziwei, melepaskan energi kekuatan jiwa mereka, dan melakukan persepsi terperinci tentang bumi di bawah. Energi kekuatan jiwa yang kuat, pemindaian yang perkasa bolak-balik di sebidang tanah ini, merasakan setiap jengkal tanah, dan bahkan merasakan ke kedalaman bumi. Tampaknya beberapa master setengah kaisar telah mencapai puncak, mencari sesuatu. Petik 2. Orang tua itu tahu lebih dulu, dan berkata kepada Ye Yunfei yang sedang berlatih. Bab 2153. Oh, apakah tuan setengah kaisar lain datang? Tidak perlu bertanya, kemungkinan besar mereka ada di sini untuk berurusan denganku. Selain itu, mereka harus dikirim oleh 3 kaisar langit. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran ketika mendengar ini. Secara umum, di masing-masing dari 3000 dunia, jika tidak ada peristiwa besar, master setengah kaisar jarang menunjukkan wajahnya. Sekarang tiba-tiba seorang master setengah kaisar datang ke bekas lokasi sekte Ziwei. Ye Yunfei langsung menebak alasannya. Ya, itu pasti mencarimu. Petik 2. Hun Lao tersenyum kecut. Tuan Hun tahu bahwa Ye Yunfei telah memprovokasi ketiga kaisar langit, jadi masalah ini pasti tidak akan diselesaikan dengan mudah. Ye Yunfei pasti akan terus diburu. Orang-orang ini terus mengejarku dengan sangat aktif. Aku tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Ye Yunfei menghentikan kultivasinya, meninggalkan menara hantu, berdiri di bawah tanah, merasakan kekuatan jiwanya ke atas, dan segera menemukan 4,5 kaisar menguasai tepat di atas bekas situs faksi Ziwei, mencari sesuatu di mana-mana. Memanggil. Dengan sekejap, Ye Yunfei datang langsung ke tanah, dengan tangan di belakang, dan menatap ke 4,5 kaisar dengan dingin. Dengan peningkatan kekuatan yang berkelanjutan, kecepatan tubuh Ye Yunfei saat ini sudah sangat cepat untuk setengah kaisar, begitu cepat sehingga 4,5 kaisar tidak menyadari bahwa ada satu orang lagi di tanah untuk sementara waktu. Tidak sampai beberapa saat kemudian, ke-4,5 kaisar tiba-tiba merasakan bahwa seseorang sedang menatap mereka tidak jauh, dan mata mereka segera beralih ke posisi Ye Yunfei. Kamu Yunfei, ke-4,5 kaisar terkejut sekaligus senang. Nak, kami mencarimu. Kami tidak pernah mengira kamu berani muncul. Kami di sini untuk mengambil hidupmu di bawah perintah 3 kaisar langit. Petik 2. Kata setengah kaisar sambil mencibir. Bungkus, jangan biarkan dia kabur. Petik 2. Keempat master setengah kaisar bergerak bersama dan mengepung Ye Yunfei secara langsung. Itu benar-benar 3 kaisar langit. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Nak, kamu telah memprovokasi 3 kaisar surgawi yang agung. Kamu dikutuk, dengan patuh ikat tanganmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, dan jangan pernah berpikir untuk melawan. Sejujurnya, selain saya berempat, setidaknya ada beberapa ratus master setengah kaisar yang telah datang ke benua Feixian. Semuanya ada di sini untuk memburu dan membunuh Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu sulit untuk terbang. Petik 2. Setengah kaisar mendekati Ye Yunfei dan berkata dengan nada mengancam. Ini adalah setengah kaisar berpangkat tinggi. Booming, dia melepaskan paksaan energinya, berguling ke arah Ye Yunfei dengan kuat. Hanya dengan karaktermu, tidak masalah berapa banyak kamu datang. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan datar. Saat berikutnya, kuncup bunga putih yang aneh muncul di lautan jiwa setengah kaisar senior ini, dan terbuka langsung, meledak dengan kekuatan isap yang kuat, dan mulai melahap kekuatan jiwa, energi setengah kaisar senior ini. Satu pikiran melahap. Jiwa bunga, apa-apaan ini? Keluar. Petik 2. Setengah kaisar Gao berpangkat tinggi memucat karena terkejut, dan mundur beberapa langkah. Cewek, pedang panjang tiba-tiba muncul di depan kepalanya, melesat ke lautan jiwanya, dan menyerang tubuh jiwanya. Pedang jiwa surgawi. Hancur. Sejumlah besar rantai besi hitam berguncang terus-menerus,
muncul di sekitar kepalanya, seperti ular hitam berbisa, terus-menerus masuk ke dalam kepalanya. Seni rahasia garis jiwa wayang. Di bawah serangan serentak dari 3 jenis teknik rahasia kekuatan jiwa, setengah kaisar senior tidak tahan lagi, dan berteriak keras, wajahnya benar-benar terdistorsi oleh rasa sakit yang luar biasa. Selama periode waktu ini, alam Ye Yunfei telah terus ditingkatkan, dan dia telah mendapatkan batu kilangan kecil itu lagi, dan energi kekuatan jiwanya terus ditingkatkan. Kekuatan dari teknik rahasia kekuatan 3 jiwa yang ditampilkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sudah bisa dengan mudah berurusan dengan kaisar tingkat tinggi. Ini adalah rahasia kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin? Rahasia kekuatan jiwa macam apa yang telah dikembangkan anak ini? Kekuatannya sangat menakutkan. Petik 2. 3,5 kaisar lainnya semuanya menjadi pucat karena terkejut. Di antara 3,5 kaisar, 1 adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan 2 lainnya adalah setengah kaisar perantara. Ayo gunakan kekuatan jiwa kita bersama untuk membantu saudara Lu, kata setengah kaisar senior, gemuruh. 3,5 kaisar semuanya melepaskan energi kekuatan jiwa mereka, mencoba membantu setengah kaisar senior yang berteriak. Namun, saat ini, ledakan, kepala setengah kaisar senior itu langsung hancur berkeping-keping, seperti semangka yang hancur, dengan darah berceceran di mana-mana. Sama seperti itu, Ye Yunfei langsung menggunakan teknik rahasia kekuatan jiwa untuk membunuh kaisar setengah senior bahkan tanpa menggerakkan 1 jari pun. Avatar darah telah disiapkan, muncul di samping Ye Yunfei, mengulurkan tangannya, dan semua esensi darah asli dari setengah kaisar berpangkat tinggi itu tersedot. Ayo pergi. 3 Half Emperor yang tersisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dan kekuatan tempur Ye Yunfei jauh melebihi harapan mereka. Sangat mudah untuk membunuh setengah kaisar berpangkat tinggi hanya dengan rahasia kekuatan jiwa. Kekuatan tempur semacam ini membuat 3,5 kaisar tidak percaya diri untuk bertarung. Kirim pesan segera, dan katakan bahwa kamu telah menemukan Ye Yunfei. Setengah kaisar senior berteriak pada 2,5 kaisar lainnya sambil melarikan diri ke kejauhan dengan seluruh kekuatannya. 3,5 kaisar terus mengirim pesan, menyebarkan berita menemukan Ye Yunfei. Karena kamu di sini, tidak perlu pergi, kata Ye Yunfei dengan ringan. Dia mengangkat tangannya dan menebas, dan dengan cemoohan, seberkas cahaya pedang menebas. Cahaya pedang ini seperti bayangan sekilas, dan kecepatannya sangat cepat, langsung memotong tubuh setengah kaisar tingkat menengah dan meledak menjadi awan kabut darah. Tertawa, Ye Yunfei mengangkat tangannya lagi dan menebas. Tubuh setengah kaisar perantara lainnya juga langsung hancur. Hanya Half Emperor senior yang tersisa, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berlari dengan seluruh kekuatannya. Kamu tidak bisa pergi, kata Ye Yunfei dengan senyum tipis, menggelengkan kepalanya. Tertawa, saat berbicara, Ye Yunfei mengangkat tangannya dan menebas. Terlihat tenang dan berangin, cahaya pedang berkabut dengan cepat menebas, terlihat sedikit melamun. Ye Yunfei menemukan bahwa semakin tinggi tingkat berlatih kitab suci pedang Wan Jian Gui Dafa, semakin datar cahaya pedangnya, dan itu akan memberi orang perasaan berkabut dan tidak menentu, seperti cahaya yang cepat berlalu. Ini karena semakin tinggi ranahnya, semakin cepat cahaya pedang akan terpotong. Cahaya pedang yang ditebas Ye Yunfei mencapai belakang setengah kaisar senior itu dalam sekejap. Kaisar setengah senior berlari dengan liar, dan tiba-tiba merasakan perasaan menyeramkan, baru kemudian dia menyadari bahwa cahaya pedang telah datang di belakangnya. Nak, aku akan bertarung denganmu. Kaisar setengah senior meraung ketakutan, dan berbalik dengan tajam, siap bertarung dengan gegabah. Tapi sebelum dia bisa bergerak, cahaya pedang telah melintas, menembus tubuhnya, dan muncul di belakangnya. Cepat sekali, setengah kaisar senior berdiri di sana, seolah membeku, bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, tubuh kaisar setengah berpangkat tinggi ini langsung hancur, berubah menjadi awan kabut darah, menghancurkan tubuh dan jiwa. Klon vampir bergegas dalam 1 langkah, langsung menyerap semua esensi dan darah asli dari setengah kaisar berpangkat tinggi ini. Kekuatan 350 pedang yang kembali menjadi 1 tidak buruk. Ye Yunfei melihat kabut darah setelah ledakan setengah kaisar berpangkat tinggi, dan berkata pada dirinya sendiri. Sekarang kamu dapat dengan mudah melawan semua setengah kaisar hanya dengan cara pedang. Kata Hun Lao, ini masih jauh dari cukup. Kata Ye Yunfei, ya,
lawanmu saat ini bukan lagi Kaisar Ban. Tuan Hun mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei dan menganggukkan kepalanya. Sai, pada saat ini, ada sederet sosok ganas berguling dari jauh di langit. Ye Yunfei mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin, penuh niat membunuh. Hari ini, aku akan menggunakan darah setengah kaisar untuk menodai bekas situs sekte Siwei menjadi merah. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Bab 2154. Ini, Ye Yunfei, dia memang ada di sini. Segera, sejumlah besar master setengah kaisar datang satu demi satu, dan mereka semua sangat terkejut setelah melihat Ye Yunfei. Kelilingi dia, di samping anak ini ada pohon harta karun yang telah matang. Pohon harta karun itu bagus dalam energi luar angkasa. Pohon harta karun itulah yang membawanya pergi terakhir kali. Berhati-hatilah, semuanya, untuk mencegah pohon itu mengambil anak itu lagi. Di antara para master setengah kaisar ini, beberapa dari mereka telah berpartisipasi dalam perburuan dan pembunuhan Ye Yunfei terakhir kali dari. Pada saat itu, dua master setengah kaisar mengeluarkan dua harta karun kaisar, dan dua harta karun kaisar masing-masing berisi jejak kekuatan jiwa Kaisar Tianluo dan Kaisar Yuyue, yang begitu kuat sehingga mereka secara langsung memaksa Ye Yunfei pergi. Haha, jangan khawatir semuanya, kali ini, tiga Kaisar Agung Surgawi menganugerahkan lebih dari selusin harta karun Kaisar, dan beberapa di antaranya secara khusus digunakan untuk menyegel ruang dan mencegah anak ini melarikan diri. Seseorang tertawa, boom, ketiga senjata ajaib itu membubung ke langit pada saat bersamaan, diaktifkan secara langsung, dan meletus dengan energi luar angkasa yang dahsyat. Ketiganya adalah harta karun Kaisar, dan ketiganya tampaknya mengandung jejak kekuatan jiwa pada tingkat Kaisar Surgawi. Tiga harta kaisar bergegas menuju arah Ye Yunfei, langsung menghalangi ruang besar di mana Ye Yunfei berada. Ruang besar seperti balok monolitik. Dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk keluar melalui ruang angkasa. Hebat, dengan ketiga harta karun kaisar ini, anak ini pasti tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2, sulit baginya untuk terbang. Petik 2, Master setengah kaisar itu tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat pemandangan ini. Ye Yunfei tersenyum dingin, tampak sangat tenang. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, menghadapi tuan setengah kaisar ini, dia tidak berniat melarikan diri. Siluet Taois datang dari jauh, mendarat di bekas lokasi sekte Ziwei. Setelah beberapa saat, ada lebih dari 300 master setengah kaisar yang mengelilingi Ye Yunfei. Di dunia 3000, meskipun jumlah kaisar langit sedikit, tetapi jumlah setengah kaisar cukup banyak. Karena tahun-tahun yang dialami oleh 3000 dunia terlalu lama, sekelompok master setengah kaisar telah terakumulasi dalam banyak kekuatan besar. Lebih dari 300 master setengah kaisar saling menatap dengan mencibir. Melihat Ye Yunfei, tatapan itu seperti sekelompok serigala lapar yang mengelilingi seekor domba. Lebih dari 300 Half Emperor Master, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Di benak para Half Emperor Master ini, Ye Yunfei sudah mati baiklah. Terlepas dari para Master setengah kaisar itu, ada juga sejumlah besar makhluk berkumpul di sekitar bekas lokasi sekte Siwei untuk menyaksikan kegembiraan. Banyak Master setengah kaisar ini mengejar dan membunuh seorang anak junior bersama-sama. Hal seperti itu memiliki efek sensasional. Makhluk di seluruh benua Feixian mereka semua memperhatikan. Jadi ketika makhluk asli benua Feixian melihat begitu banyak master setengah kaisar bergegas ke bekas lokasi sekte Ziwei, mereka segera berangkat dan bergegas untuk menonton kegembiraan. Tuhan, lebih dari 300 setengah master kaisar. Adegan seperti itu terlalu menakutkan. Petik 2, untuk menangani anak dari generasi muda, lebih dari 300 master setengah kaisar dikirim. Aku membacanya dengan benar. Petik 2, Melihat Ye Yunfei dikelilingi oleh begitu banyak master setengah kaisar, makhluk-makhluk yang datang untuk menonton kesenangan itu semuanya terkejut. Ini benar-benar Tuan Ye. Tidak, Tuan Ye dikelilingi oleh begitu banyak tuan setengah kaisar. Kami tidak bisa mengalahkan 4 pukulan dengan kedua tangan. Kami harus membantu Tuan Ye. Pada saat ini, 5 lelaki tua datang dari kejauhan dan melihat setelah Ye Yunfei. Mereka semua menunjukkan ekspresi khawatir. Kelima tetua ini persisnya adalah 5 tetua dari klan Tianjin. Setelah mereka mendengar berita tentang Ye Yunfei, mereka segera bergegas. Setelah kelahiran kembali suku Tianjin, setelah periode perkembangan,
ia telah menjadi kekuatan yang relatif kuat di benua Phyrexian, dan Eyeliners mereka hampir tersebar di seluruh benua. Ada begitu banyak Tuan Setengah Kaisar, bahkan jika kita berlima membantu Tuan Muda Ye bersama-sama, kita masih tidak bisa menangani situasi di depan kita. Seorang tetua berkata dengan cemberut, bahkan jika kita tidak bisa mengatasinya, kita masih harus mengambil tindakan. Tuan Ye baik kepada klan Tianjin kita tidak bisa hanya diam saja. Kata tetua itu. Tentu saja, keempat tetua lainnya mengangguk. Saya akan menghubungi Tuan Ye dulu. Kata tetua itu. Hal besar itu tidak baik. Tuan Ye dalam pengepungan yang ketat. Dan, semua musuh adalah penguasa setengah kaisar. Apa yang harus kita lakukan? Kelompok ini adalah orang-orang dari suku Mao. Patriark suku Mao secara pribadi memimpin tim. Semuanya, Tuan Ye dalam masalah. Klan Mao kita tidak punya pilihan. Kita harus membantu Tuan Ye. Kita akan bertarung nanti. Mereka yang memiliki kekuatan di atas alam surga harus mengikuti perintahku dan mencari kesempatan untuk membantu Tuan Ye. Klan lainnya, segera pergi. Kembali ke markas secepat mungkin, lalu segera pimpin suku untuk dipindahkan ke markas terakhir suku Mao kita, untuk bersembunyi di dunia kecil itu, beberapa saat, membuat keputusan, mengertakkan gigi. Dan berkata, pada saat ini, Ye Yunfei dikelilingi oleh lebih dari 300 master setengah kaisar, dengan tangan di belakang, dia berkomunikasi dengan lelaki tua itu melalui transmisi suara. Daya tarik dari 3 kaisar langit memang sangat kuat. Dengan satu perintah, begitu banyak penguasa setengah kaisar akan datang untuk mengejarmu. Kata Hun Lao, 3 kaisar langit adalah yang paling kuat di dunia dengan ukuran 3000. Tidak mengherankan jika mereka memiliki kekuatan yang begitu menarik. Jawab Ye Yunfei, selama 3 kaisar surgawi tidak secara pribadi menyerangmu, Tuan Setengah Kaisar ini tidak dapat melakukan apapun padamu sama sekali. Mengirim orang-orang ini untuk berurusan denganmu hanya untuk mengirimmu mati. Kata lelaki tua itu dengan senyuman. Cepat atau lambat, 3 kaisar surgawi akan mengambil tindakan secara langsung. Mereka tidak akan mengizinkan saya untuk hidup. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan mencibir. Nah, permusuhan macam apa yang ada antara kamu dan 3 kaisar surgawi yang agung? Berbicara secara logis, kamu seharusnya tidak memiliki persimpangan dengan mereka. Mengapa mereka harus membunuhmu? Kamu adalah anak generasi muda, meskipun kamu telah berperilaku sedikit jahat, tapi sekarang Said masih tidak bisa mengancam mereka. Pria tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, saya memiliki persimpangan dengan mereka. Dan persimpangan itu dalam. Saya akan memberitahu Anda alasannya ketika saya memiliki kesempatan di masa depan. Ye Yunfei berkata dengan lembut. Sangat misterius. Tidak apa-apa. Melihat Ye Yunfei tidak ingin membicarakannya, lelaki tua itu tidak melanjutkan bertanya. Pada saat ini, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari sesepuh agung klan Tianjin. Penatua, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, lihat saja dari pinggir lapangan. Jawab Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari kepala klan Mao. Patriark, jangan bergerak pada orang-orang Mao Anda, berdiri saja di samping dan tonton pertunjukannya. Jawab Ye Yunfei dengan tergesa-gesa. Menghadapi lebih dari 300 setengah kaisar, baik suku Mao maupun 5 tetua suku Tianjin tidak dapat banyak membantu mereka. Selain itu, Ye Yunfei juga tidak membutuhkan bantuan mereka. Ye Yunfei, terserah kamu untuk menyelesaikannya sendiri, atau menunggu kami untuk mengalahkanmu tanpa hasil. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan kuat maju selangkah dan memarahi Ye Yunfei dengan nada merendahkan. Pria berotot ini adalah setengah kaisar perantara. Kamu apa? Apa hakmu untuk berbicara denganku seperti ini? Petik 2. Ye Yunfei melirik, menunjukkan ekspresi menghina, dan berkata dengan dingin. Nah, kamu, melihat sikap Ye Yunfei, pria kuat itu sangat marah, dan melangkah maju, ingin mengatakan sesuatu. Tertawa, Ye Yunfei melambaikan telapak tangannya dengan ringan, kilatan cahaya pedang melintas di tubuh pria kuat itu. Pria kuat itu membeku, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan saat berikutnya, tubuhnya meledak menjadi awan darah. Kamu ingin membunuhku hanya karena karaktermu. Ye Yunfei memandang master setengah kaisar lainnya dan berkata dengan tenang. Kemudian Ye Yunfei mengangkat tangannya, melambaikannya berulang kali, dan memotong lebih dari selusin lampu pedang berturut-turut. Cici, lebih dari selusin lampu pedang mati hampir bersamaan.
Bang bang bang. Sebelum sekitar selusin Master setengah kaisar mengerti apa yang terjadi, tubuh mereka hancur berkeping-keping satu demi satu, berubah menjadi kabut darah, dan tubuh serta roh mereka musnah. Lusinan Master setengah kaisar ini termasuk setengah kaisar junior, setengah kaisar tingkat menengah, dan setengah kaisar lanjutan. Semuanya langsung terbunuh. Apa yang telah terjadi? Melihat pemandangan ini, semua makhluk tercengang. Bab 2155. Langsung bunuh lebih dari selusin Master setengah kaisar. Ini adalah pertama kalinya semua makhluk di sekitar melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Kapan Master setengah kaisar menjadi sangat lemah? Apakah saya tidak salah? Banyak makhluk tidak percaya dan bergumam sendiri. Ye Yunfei sebenarnya setengah kaisar perantara. Aku ingat bahwa ketika dia berada di benua Feixian, dia hanya berada di tingkat alam surga, tapi sekarang dia setengah kaisar perantara. Kecepatan kultivasinya menakjubkan. Pada saat ini, seseorang setelah menemukan wilayah Ye Yunfei, dia berdiskusi dengan heran. Karena ketika Ye Yunfei melakukan tangannya, beberapa fluktuasi energi spiritual bocor sampai batas tertentu. Intinya bukan bahwa dia adalah setengah kaisar perantara, tetapi dia tampaknya telah membunuh lebih dari selusin setengah kaisar dalam hitungan detik. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semuanya, tampaknya kekuatan tempur Ye Yunfei jauh melebihi imajinasi kita. Segera korbankan semua harta karun kaisar, lalu kita akan bekerja sama untuk menghadapinya." Seorang pria tua dengan janggut dan rambut putih menatap Ye Yunfei, wajahnya hikmat dan suaranya dalam mabuk. Boom! Sepotong senjata ajaib terangkat ke udara dan langsung diaktifkan. Ada total 12 buah, yang semuanya adalah harta karun kaisar, dan masing-masing berisi sinar kekuatan jiwa dari tingkat kaisar surgawi. Untuk menghadapi Ye Yunfei, 3 kaisar surgawi memberikan total 15 senjata ajaib. Karena 15 harta kaisar ini semuanya mengandung sinar kekuatan jiwa yang tercetak pada tingkat kaisar surgawi, kekuatannya lebih kuat dari harta kaisar biasa. Termasuk 3 kaisar harta karun tipe luar angkasa barusan, ada total 15 harta karun kaisar yang mengambang di ruang ini, melepaskan paksaan energi yang mengepul, menghancurkan Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, Ye Yunfei merasa seolah-olah dia membawa 15 gunung suci di punggungnya, dan tekanannya sangat besar. Hanya saja tubuh fisik Ye Yunfei begitu kuat sehingga ia mampu menahan tekanan energi dari 15 harta kaisar tanpa membungkuk. Zodiak emas asli yang diberikan kepadaku oleh senior dari makam pedang itu benar-benar bagus. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Cincin interspatial yang diberikan kepada Ye Yunfei oleh pria di makam pedang berisi sekumpulan emas asli zodiak. Kualitas emas zodiak itu sangat tinggi. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei sedang berlatih dalam pengasingan di Menara Hantu, dan ngomong-ngomong, dia memurnikan dan menggabungkan bagian dari zodiak True Gold ke dalam tubuhnya. Ini membuat kualitas tubuh Ye Yunfei meningkat pesat. Selain itu, ada banyak energi kendo di tubuhnya, jadi Ye Yunfei hampir tidak bisa menahan kekuatan lebih dari selusin harta kaisar. Di Bao, kan, Ye Yunfei melihat ke-15 keping di Bao, tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya. Boom! Pedang panjang terus muncul, melayang di depan Ye Yunfei. 20 pedang panjang. Setiap pedang panjang bermekaran dengan cahaya pedang yang terang, menyinari bagian langit dan bumi ini hingga ke setiap detailnya. Semua 20 pedang panjang adalah harta karun kaisar. Ye Yunfei memperoleh pedang panjang dari hampir 1000 kaisar di kuburan pedang, semuanya adalah harta karun kaisar. Oleh karena itu, bagi Ye Yunfei, 20 harta kaisar hanyalah setetes air di ember. Boom! Jiwa yang tersisa di tingkat kaisar surgawi muncul di lautan jiwa Ye Yunfei. Kedua tubuh jiwa bekerja sama untuk melakukan seni mengendalikan prajurit, mengaktifkan ke-20 harta karun kaisar, melepaskan paksaan energi yang mengepul, dan menghadapi 15 harta karun kaisar itu. Meskipun 15 harta karun kaisar yang dianugerahkan oleh 3 kaisar surgawi semuanya berisi sinar jejak kekuatan jiwa dari tingkat kaisar surgawi, 20 pedang panjang yang diambil Ye Yunfei adalah semua pembudidaya pedang terbaik dari tingkat kaisar surgawi selama hidup mereka. Senjata yang digunakan untuk waktu yang lama telah sangat terkontaminasi oleh semangat 20 kaisar, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari harta 15 kaisar yang dianugerahkan oleh 3 kaisar. Gemuruh. Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh lebih dari 30 harta kaisar terlalu menakutkan, dan energi tak berujung menyebar ke segala arah seperti lautan luas.
Para master setengah kaisar itu dihindari satu persatu. Beberapa penonton mendekat relatif dekat, dan tersapu oleh energi setelah lebih dari 30 buah harta karun kaisar di tempat, langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah, dan mati secara tragis di tempat. Mengerikan, ayo menjauh. Penonton lainnya menjadi pucat karena ketakutan, berbalik dan melarikan diri, dan hanya berani berdiri diam setelah melarikan diri dari jarak jauh, berbalik untuk memeriksa situasi. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya memiliki 20 harta karun kaisar. Petik 2, para master setengah kaisar itu tercengang. Mereka berpikir bahwa dengan 15 harta karun kaisar yang diberikan oleh 3 kaisar surgawi, akan sangat mudah bagi Ye Yunfei. Tanpa diduga, Ye Yunfei benar-benar mengeluarkan 20 harta kaisar sekarang. Semuanya, mari kita lakukan bersama dan bunuh dia bersama. Pria tua berjanggut dan rambut putih itu berkata dengan suara yang dalam. Ayo kita lakukan bersama, bunuh dia bersama. Ada begitu banyak dari kita, satu gerakan oleh satu orang sudah cukup untuk mengalahkannya berkeping-keping, jangan buang waktu. Teriak kaisar setengah sempurna, lakukan, bunuh, ... Semua setengah kaisar mulai bergerak, mengeluarkan paksaan energi mereka satu persatu, menyerbu ke arah Ye Yunfei. Pembantaian telah dimulai. Ye Yunfei tersenyum dingin. Cici. Ye Yunfei membawa tangan kirinya di punggungnya, mengulurkan tangan kanannya, dan terus memotong lampu pedang satu demi satu. Puff. Dalam sekejap mata, setengah kaisar yang bergegas di depan dipotong oleh cahaya pedang, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Kecepatan cahaya pedang yang ditebas Ye Yunfei terlalu cepat, dan energi pedang yang terkandung di dalamnya terlalu kuat menghadapi cahaya pedang Ye Yunfei. Master setengah kaisar ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi melawan dan tahan, naik. Memanggil. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan meretas kepala setengah kaisar tingkat menengah. Setengah kaisar tingkat menengah menjerit, dan melemparkan dirinya ke belakang. Kecelakaan. Ye Yunfei melakukan teknik rahasia garis jiwa boneka, dan rantai besi hitam terbang keluar, langsung menjerat kepala setengah kaisar senior, membuat setengah kaisar senior berdiri di sana, tidak bisa bergerak. Tidak, kepalanya terbelah menjadi dua. Kemudian Ye Yunfei menggunakan bunga pemakan jiwa lagi, dan kuncup bunga putih yang aneh muncul di lautan jiwa kaisar setengah senior lainnya, membuat tubuh setengah kaisar senior itu kaku, dan kemudian cahaya pedang melewati tubuhnya, memutarnya ke kematian berkeping-keping. Gila. Seorang pria jangkung dan kurus bergegas ke Ye Yunfei, meraung, dan mengangkat tombak panjang untuk menusuk Ye Yunfei. Ini adalah setengah kaisar yang sempurna. Ye Yunfei tidak menghindar atau menghindar, dia mengayunkan tangannya dan menebas, cahaya pedang keluar, dan menabrak ujung tombak panjang dengan keras. Pria jangkung dan kurus itu terlempar ke belakang karena shock. Tertawa, Ye Yunfei sekali lagi menebas cahaya pedang, langsung memotong tubuh kaisar setengah sempurna ini menjadi dua. Kamu menghancurkan tubuhku, tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam. Tubuh jiwa pria jangkung dan kurus ini muncul di kejauhan dan meraung marah. Memanggil, sebuah pedang panjang melesat ke depan, langsung memotong jiwa dan tubuh pria jangkung dan kurus itu berkeping-keping. Pedang jiwa surgawi. Sama seperti itu, Ye Yunfei membawa tangan kirinya di punggungnya, mengayunkan tangan kanannya, dan terus melangkah maju, hampir memenggal kepala seseorang dengan satu pedang, tak terkalahkan. Gerakan pembunuhan sangat halus dan cepat, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Bahkan jika itu adalah kaisar setengah sempurna, itu akan terbunuh dalam 1 atau 2 pukulan. Dalam waktu singkat, lusinan master setengah kaisar dipenggal secara berurutan. Semua orang berguling dan mati. Ye Yunfei begitu agresif sehingga dia tiba-tiba meraung dan menggunakan teknik pembalikan waktu. Energi waktu yang kuat menyebar ke segala arah, dan waktu mulai mengalir mundur di ruang sekitarnya. Hun Lao juga bekerja sama dengan Ye Yunfei untuk menampilkan teknik rahasia mendistorsi ruang, yang secara langsung mendistorsi dan merusak ruang, secara paksa menyegel lebih dari 20 master setengah kaisar di sekitar sana, tidak dapat bergerak sama sekali. Cici. Ye Yunfei melambaikan telapak tangannya dengan cepat, memotong lampu pedang satu demi satu. Setiap cahaya pedang mencekik setengah kaisar. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 master setengah kaisar yang diblokir semuanya dipenggal. Itu setara dengan membunuh lebih dari 20 master setengah kaisar dalam hitungan detik.
Sekarang pertempuran telah berlangsung, jumlah master setengah kaisar yang dibunuh oleh Ye Yunfei mendekati 60. Melihat pemandangan ini, semua makhluk merasa menggigil di hati mereka, seolah-olah berada di gua es 1000 tahun. Untuk waktu yang lama, master setengah kaisar selalu menjadi pusat kekuatan tinggi. Tapi sekarang tuan setengah kaisar di depan mereka ini sama lemahnya dengan ayam. Mereka telah dipenggal oleh Ye Yunfei berulang kali, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Senang, orang tua, datang lagi. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, melangkah keluar, mengubah posisi, dan kemudian menggunakan teknik pembalikan waktu lagi untuk memperbaiki selusin master setengah kaisar di sekitar sana. Hun Lao juga mengambil kesempatan untuk menampilkan teknik ruang rahasia untuk memperkuat blokade terhadap para master setengah kaisar itu. Cici, lampu pedang ditembakkan dari telapak tangan Ye Yunfei, masing-masing lampu pedang memenggal setengah kaisar. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin master setengah kaisar dibunuh oleh Ye Yunfei. Ya Tuhan, tuan setengah kaisar ini terbunuh secara berkelompok. Beberapa orang tidak bisa tidak kagum. Tuan setengah kaisar ini terlalu menyedihkan. Beberapa orang bahkan mulai merasa kasihan pada tuan setengah kaisar itu. Kapan? Selama aktivasi, setengah kaisar sempurna memegang pisau panjang dan menebas dada Ye Yunfei, memicu serangkaian percikan api, tetapi tidak ada yang terjadi pada Ye Yunfei, bahkan tidak ada bekas pisau yang tersisa. Bagaimana mungkin? Kaisar setengah penyempurnaan tidak dapat mempercayainya sama sekali. Dia menebas dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia bahkan tidak meninggalkan bekas pisau. Kualitas fisik seperti ini telah melampaui imajinasinya. Ledakan, Ye Yunfei mengambil keuntungan dari kaisar setengah sempurna yang tercengang, dan memukulnya tinju terus membesar, dan langsung meledakkan kepala kaisar setengah sempurna. Ah, aku tidak akan bertarung lagi, kekuatan bertarung anak ini luar biasa kuat. Kami tidak akan menjadi lawannya. Petik 2. Seorang kaisar setengah tingkat, menengah melihat mata Ye Yunfei tiba-tiba melihat ke arahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari sambil mengaum. Bang! Kilatan cahaya pedang menghilang, dan tubuh setengah kaisar tingkat menengah ini dipotong dan meledak jatuh di tempat. Nah, mati. Petik 2. Tiba-tiba, lebih dari selusin kaisar setengah sempurna bergegas keluar pada saat yang sama dan menyerang Ye Yunfei bersama-sama. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang tingkat kaisar, menebas dengan satu pedang, dan bertabrakan dengan serangan dari lusinan kaisar sempurna ini setengah kaisar pada saat yang sama. Saya di sini untuk memblokir mereka. Petik 2. Orang tua itu menggunakan teknik rahasia mendistorsi ruang, secara langsung mendistorsi dan mengubah bentuk ruang tempat selusin setengah kaisar sempurna berada. Tubuh selusin setengah kaisar sempurna membeku pada saat yang sama. Ye Yunfei menggunakan bunga yang melahap pikiran. Kuncup bunga aneh putih muncul di lautan jiwa selusin setengah kaisar sempurna pada saat yang sama, menyebabkan corak selusin setengah kaisar sempurna berubah dengan liar. Bang-bang. Ye Yunfei mengangkat pedang panjangnya, satu pedang pada satu waktu. Membunuh mereka semua dalam sekejap. Selusin setengah kaisar yang sempurna semuanya dipenggal. Terlalu kuat. Petik 2. Melihat Lai Yunfei membunuh lebih dari selusin setengah kaisar yang sempurna dalam sekejap, setengah kaisar lainnya sangat ketakutan hingga bulu kuduk mereka berdiri. Dia terlalu kuat, kita tidak bisa menjadi lawannya. Berjalan. Petik 2. Akhirnya, beberapa master setengah kaisar mulai ketakutan dan mundur diam-diam. Fiuh, betapa kuatnya kekuatan jiwa Ye Yunfei. Ketika dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dia segera mendatangi para master setengah kaisar ini yang ingin melarikan diri, dan melemparkan langsung teknik pembalikan waktu menyegel tubuh para master setengah kaisar ini, dan kemudian menyapu dengan pedang, membunuh 5 atau 6 orang secara langsung. Ayo pergi. Petik 2. Bahkan ada lebih banyak master setengah kaisar yang berbalik dan ingin melarikan diri. Hehe, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia dapat dengan jelas melihat tindakan tuan setengah kaisar itu, dan dia mengangkat pedangnya untuk menebas, dan cahaya pedang berkabut terus menebas bunuh para master setengah kaisar yang akan melarikan diri. Beberapa master setengah kaisar melarikan diri ke kejauhan, dan dikejar oleh cahaya pedang, dan tubuh mereka langsung hancur. Seiring berjalannya waktu, Ye Yunfei membunuh semakin banyak master setengah kaisar. Sejauh ini, dari lebih dari 300 master setengah kaisar, hampir 200 telah dipenggal oleh Ye Yunfei. Hanya ada sekitar 100 yang tersisa.
Korbannya berat, dan keseluruhan prosesnya terdengar rumit, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sebentar. Tidak heran Tuan Ye mengatakan kepada kami berlima untuk tidak bertarung. Tuan setengah kaisar ini sangat rentan di depan Tuan Ye. Petik 2. Di kejauhan, sesepuh dari klan Tianjin melihat pertempuran di depannya dan tidak bisa, hanya mendesah. Tuan muda Ye seperti naga di langit. Dia tidak hanya menerobos ke setengah kaisar perantara dalam waktu singkat, tetapi kekuatan tempurnya sangat luar biasa. 4 tetua lainnya juga kagum. Kamu Gongzi sangat kuat. Di posisi lain, semua orang di klan Mao berdiri tercengang, menyaksikan pertempuran di kejauhan dengan mata yang luar biasa. Kekuatan tempur Ye Yunfei menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Patriark, apakah menurutmu kekuatan tempur Ye Yunfei telah mencapai tingkat kaisar surgawi? Tiba-tiba, seorang tetua berbisik kepada Patriark klan Mao. Seharusnya tidak mencapai tingkat kaisar surga, tapi seharusnya mendekati. Patriark suku Mao tercengang, lalu menebak dan menjawab, "Ayo pergi, ayo." Pada saat ini, pertempuran masih berlangsung, tetapi master setengah kaisar yang tersisa telah lama kehilangan sedikit pun semangat juang, dan mereka semua mundur, mencari peluang untuk melarikan diri. Tapi kecepatan cahaya pedang yang ditebas Ye Yunfei terlalu cepat, dan tuan setengah kaisar yang melarikan diri itu dihancurkan oleh pedang sebelum mereka bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, lusinan master setengah kaisar lainnya dipenggal oleh Ye Yunfei. Akibatnya, master setengah kaisar yang tersisa benar-benar runtuh. Mereka tidak peduli tentang apapun, dan berbalik dan melarikan diri satu persatu. Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan mengejar mereka, satu pedang pada satu waktu, dan dengan cepat mengejar dan membunuh Master Half Emperor yang melarikan diri. Pada saat ini, sekelompok orang dan kuda muncul di langit tinggi di kejauhan, dan mereka datang dengan perkasa. Itu anak laki-laki Ye Yunfei, dia memang ada di sini. Ayo, Tuan Istana memiliki perintah, siapapun yang bisa membunuh Ye Yunfei akan diberi hadiah. Pria tua terkemuka itu melambaikan tangannya dan bergegas menuju Ye Yunfei bersama sekelompok orang. Orang-orang dari istana Tianshan. Hun Lao berkata kepada Ye Yunfei, "Bunuh mereka semua." Ye Yunfei mencibir, meregangkan tubuhnya, dan segera bertemu orang-orang dari istana Tianshan, lalu mulai membunuh mereka. Di antara orang-orang di istana Tianshan, yang paling kuat adalah kaisar setengah lengkap, dan hanya ada selusin dari mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan menjadi lawan Ye Yunfei. Setelah didakwa oleh Ye Yunfei untuk sementara waktu, sebagian besar orang di kelompok istana Tianshan ini terbunuh atau terluka. Laki-laki dan kuda lainnya ketakutan, berbalik dan melarikan diri satu persatu. Bersambung.